Oke, baiklah. Hari ini kita bahas tentang chapter 4 bab 4 ya. Cuman hari ini untuk yang nanti ini teori, saya percepat sedikit, jadi kalau memang ada yang kurang, boleh baca-baca lagi dari bukunya. Nah, lalu cuman utamanya itu adalah, saya akan coba menjelaskan tentang use case ya, use case. Jadi, mudah-mudahan karena kenapa, targetnya saya itu output-nya kalian itu di semester akhir itu adalah bisa membuat UML, ya dengan use case, kelas diagram, activity, dan jika keburu kita sampai ke sequence diagram. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pada saat nanti kalau kalian buat skripsi dan di bagian analisa dan perancangannya, khusus perancangannya, nanti kalian bisa menggambarkan dengan UML. Jadi makanya ini saya sebenarnya kan kalau bagus ada sedikit gambaran tentang membuatnya. Jadi nanti ada banyak latihan untuk kalian tuh bisa membuat use case, UML-nya, UML diagramnya. Nah, yang poin utamanya itu yaitu use case, kelas diagram, activity, sama sequence diagram. Nah, kita mulai dulu ini sedikit teorinya karena kan teori juga penting ya karena beberapa hal tentang bagaimana melihat project. Jadi mungkin saja kalian akan menggunakan metode yang lain, tapi kan cara untuk kalian memilih, mengidentifikasi project mana yang dipilih, yang kalian akan tentukan itu kan juga penting. Nah, salah satunya sebenarnya bagian-bagian dari teori-teori ini, ya apalagi identifying selecting system development project itu sebenarnya bisa dipakai di deskripsi di bagian analisanya. Analisa kebutuhan. Karena kan ada banyak sekali skripsi-skripsi yang akhirnya nggak punya analisa kebutuhan kan gitu. Sehingga dia kesannya adalah skripsinya itu adalah memaksakan orang untuk menggunakan programnya ya kan nggak kayak gitu gitu loh. Ya, kita akan coba bahas sedikit ya mungkin agak cepet ya karena kita mau kejar kalau bisa kita kasih contoh use case. Oke, baik. Nah, gimana hapus ya? Oh ya, ntar ya. Kok jadinya kesalahan? Oke. Nah, oke, baik. Tentang identifikasi selection system ya. Jadi dalam proses identifikasi dan seleksi ya, untuk mana proyek yang kita jalankan itu ada 3 aktivitas yang perlu diperhatikan, yaitu mengidentifikasi dulu potensial, mana yang lebih potensial. Jadi dalam project kita kalau memang kita cuma punya satu project ya untuk identifying ya nggak perlu karena kenapa? Apalagi kalau kalian sebagai software house ya nggak perlu identifying seperti ini karena ya project itu harus dijalankan menurut vendor. Nah, tapi kalau sebagai perusahaan kan banyak dong yang harus dikembangkan. Jadi sehingga banyak sekali project yang memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga harus bisa mengidentify potensial. Lalu classifying dan ranking IS. Jadi diklasifikasi dan di ranking mana yang lebih baik untuk saya pilih gitu loh. Jadi nggak asal pilih, oh ya udah saya lebih suka project ini, enggak. Selecting IS development project. Jadi terakhir ada memilih. Nah, identifying ini gini. Eh project itu metode metode dari project itu biasa gini. Ada yang projectnya yang dari asalnya, asalnya itu adalah dari top management suruh, oke ini project lakukan. Ada yang dari steering komite, mungkin komitenya dari beberapa orang, dari beberapa manajer yang mungkin hasil rembukan mereka gitu. Ada yang functional, jadi ada hanya bagian HRD aja atau bagian finance saja yang minta projectnya ini. Ada yang development group, ada yang tertentu nih bagian development tersendiri. Jadi contoh perusahaan itu membuat sebuah grup-grup kecil untuk menentukan bahwa perusahaan butuh apa gitu. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kalau semakin ke bawah itu lingkupnya pasti lebih kecil dan lebih fokus. Nah, lebih kecil dan lebih fokus. Tapi kalau ke atas itu lingkupnya itu adalah lebih besar dan lebih strategik. Strategik itu kita bisa bilang bahwa efeknya
kalau benar itu bisa dijalankan efeknya besar, cuman lingkupnya juga besar proyeknya. Contoh nih, kalau kalian sebagai bos kan kalian pasti mikirin dong, gimana saya memperluas usaha saya. Itu kan proyek besar gitu loh. Ya, kita bicara dari segi bisnisnya dulu. Nah, bagaimana cara meluas lingkup? Oke Pak, kita dulunya Bapak cuma di toko, ya udah sekarang kita masukin supaya lebih besar lingkupnya, masukin ke Gojek aja Pak, daftarin atau ke Grab. Lingkupnya jadi lebih besar, semua orang bisa beli, nggak hanya yang tetangga-tetangga. Itu itu caranya. Nah, tapi kan dia kacamatanya top management itu kan jauh lebih luas. Nah, kalau sebagai development group kita anggapan, mungkin saja saya merasa ada bagian contoh nih karyawan-karyawannya nih, waduh tiap hari kayak gini aja harus harus ngerjain A, B, C, D, E, F, G baru dapat H gitu kan. Nah, ya kalau kenapa nggak saya coba bisa mempersingkat ini? Ini kan pasti orang-orang yang berada di lini bawah. Lini bawah itu mereka yang lebih spesifik dan mereka ruang lingkupnya nggak terlalu besar. Nah, tergantung ini proyeknya berasal dari mana. Ya, itu dulu kita lihat, oh proyeknya berasal dari top management nih. Wah, udah pasti karakteristiknya itu pasti greater strategic focus, jadi lebih tentang strateginya lebih oke. Largest project pasti projectnya luas, ya. Longest project duration pasti lama butuhnya, dan enterprise wide consideration. Jadi yang dia tentukan itu pasti kena banyak pihak. Nah, kalau kayak top management tadi dibilang bahwa, "Oh, ya udahlah kita masukin ke Gojek." Ya, pertanyaannya kan siapa yang masukin, ya. Lalu siapa yang ngurus, orderan di Gojek? Nah, lalu udah itu, siapa yang ngurus kalau peningkatan orderan tinggi nih. Nah, kan kalau di Gojek atau di Grab kan datang orderan kan kita nggak bisa prediksi, kapan saya bisa tiba-tiba datang kan gitu. Hal-hal tersebut ini kita mampu nggak menyelesaikan. Jadi skopnya memang gampang masukin ke Gojek. Iya Pak, pada saat lingkupnya udah besar, banyak user saat itu, nggak bisa kita layani, ya pasti mayoritas banyak user juga nggak suka lagi sama kita. Yang sempat beli produk kita di Grab atau Gojek itu juga belum tentu semuanya suka gitu, sehingga presentasinya semakin kurang kan. Nah, hal-hal tersebut memang gampang, tapi skopnya kan jauh lebih besar yang kena nih, enterprise wide consideration, ya, seperti itu. Tapi kalau hanya untuk prosesnya di internal, saya maunya dari A sampai H itu jangan banyak kali langkahnya. Ya itu kan nggak ngaruh karena bagian kecil gitu. Nah, belum tentu proses buat kuenya itu ada ngaruh sama yang yang nunggu toko di depan, jagain toko kan enggak. Nah, itu gambarannya. Lalu classifying ranking as development project. Nah, classifying. Jadi bagaimana mengklasifikasi? Umumnya ya dengan cara adalah value change analysis ini. Sorry. Ini value change analysis, di mana value change analysis itu menggambarkan mana saja bagian contoh nih kalau kita pakai ini beberapa ya. Boleh dicari, tapi di buku itu lebih banyak ya menjelaskan value change dan strategic alignment. Nah, yang lain itu buku nggak dijelasin panjang lebar. Tapi memang umumnya orang pakai value change karena itu ada metode yang lebih rinci. Nah, contoh dalam perusahaan kalian itu ada berapa nih firm infrastruktur. Jadi perusahaan infrastrukturnya bagaimana ya? Infrastruktur perusahaan itu bisa dibilang manajemennya, struktur organisasinya ya, aturan-aturan di dalamnya. Human resource manajemennya bagaimana, HRD-nya bagaimana, teknologinya bagaimana, procurement pembeliannya bagaimana. Ini di atasnya adalah support activity. Untuk sebuah perusahaan, bagian ini adalah supporting. Oke, tapi bagi perusahaan yang jualan atau apa ya, produksi, ini inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales service ini adalah primary activities. Tanpa primary activities perusahaan kamu nggak ada apa-apanya. Kalau support nggak mungkin. Emang bisa hidup hanya dengan satu perusahaan tapi kasih departemen HR kan enggak. Ya, kasih bagian teknologi. Kalau bagian teknologi, bagian buat program, tapi nggak bisa untuk memarketingnya,
nggak bisa program itu dijual keluar, yang nggak ada gunanya. Layanannya nggak bisa ditawarkan kepada konsumen, nggak bisa dipakai. Ya, tahulah orang-orang teknologi umumnya ya mereka berkutat pada teknologi yang wah, tapi belum tentu teknologi yang wah yang tawarkan itu bisa masuk ke pasar. Contoh beberapa teknologi, yang wah itu jadi gini, awalnya sebelum kayak Google Map yang kita tahu sekarang ini, sebenarnya sudah banyak teknologi, untuk melihat peta dulunya. Saya nggak tahu kalian menyadarinya atau tidak. Namanya saya lupa. Tapi penggunaan GPS ini sebenarnya GPS itu adalah layanan yang gratis dari, standar dunia ya. Jadi setiap di satelitnya itu, beberapa satelit tertentu yang memang menawarkan GPS locations itu memang memberikan, poin GPS itu secara gratis. Ya, jadi kita titik di sini, kita panggil nih, "Saya ada di mana?" Plek, sampai ke satelit, satelit menjawab, "Oh, kamu ada di titik ini." Nah, itu layanannya gratis. Nah, dimanfaatkan kan. Dulunya di peta itu ya agak sulit kita menggunakannya, tapi sekarang, kemudahan dalam menggunakan GPS itu terasa bagi kita semua, ya. Nah, pada saat itu bukan berarti teknologi ini baru, hanya saja cara memperkenalkannya itu dengan cara yang mudah digunakan, ya. Dulu ya teknologi pasti keren gitu, kita bisa masukin, apa GPS, lokasi dapat, nah itu kita saat masa tersebut, ya. Cuman kan orang nggak semuanya kenal gitu, kenal yang namanya bujur lintang bla 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 seperti itu. Sehingga orang lebih suka apa? Pencarian, ya ditemukan gitu kan. Nah, kadang ada hal-hal yang mungkin orang bilang lebih mudah digunakan karena teknologinya gampang, belum tentu. Bayangin kalau sebuah program yang semua isiannya itu dalam satu tampilan plek gitu kan, tapi banyak padat entah apa-apa yang mau diisi. Intinya isiannya banyak. Dibanding form survei yang kalian contoh form survei aja, yang mau kalian isi itu banyak, dibanding yang mau diisi cuman 3 atau 4 4 jawaban aja cukup, tapi udah dengan 3 atau 4 jawaban itu sudah bisa mewakili yang banyak jawaban tadi. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi kemudahan teknologi itu belum tentu teknologinya paling tinggi, paling keren, enggak. Buktinya sekarang machine learning, ya, eee, data science atau apa, kan nggak semua orang bisa menggunakannya. Padahal itu teknologinya bagus, itu teknologi terdepan. Tapi belum semua bisa menggunakannya. Nah, itu bahasanya. Jadi kita jangan terpaku bahwa teknologi wah, itu artinya bisa udah bagus sekali. Pasti orang terima, belum tentu. Ya, orang mau pakai machine learning harus belajar dulu. Kan nggak semua orang bisa punya belajar. Nah, cerita kembali ke ini value chain. Nah, di dalam support activity ini masing-masing ini punya peran, ya. Perannya masing-masing. Nah, kalau kita membuat analisanya kita kira-kira seperti ini. Kira di dalam firm infrastructure itu bagian mana yang bisa mendukung meningkatkan profit. Ini margin itu akan meningkatkan pendapatan. Oh, di firm infrastructure kita harus punya IT system ya yang dapat terkoneksi ke supply chain. Supply chain itu artinya bahasanya gini, supply chain itu kalau untuk produksi ya yang bisa mengelola dari bahan baku kita beli dari luar sampai barangnya bisa menjadi barang jadi. Jadi supply chain itu hubungannya tentang dari bahan baku sampai ke konsumen, ke tangan konsumen. Itu jaring itu alurnya itu adalah supply chain. Jadi barang yang mungkin bahan baku sampai ke tangan konsumen itu alur supply chain, alurnya ya. Nah, sehingga dia sebut, wah di IT system harus terkonek dengan supply chain. Baru buat e-commerce.
bisa menambah margin. E-commerce kan infrastruktur harus banyak berubah kan untuk bisa mendukung e-commerce. Strong expansion finance position. Human resource management, strong management team harus bisa ada management team yang kuat gitu. Tapi kalau yang di primary activities, locally purchase most raw material. Jadi kalau bisa beli bahan bakunya itu yang lokal gitu, yang deket-deket sini aja. Nah, kan lebih murah kan gitu. Specialized materials importation. Jadi cari yang memang khusus vendor-vendor yang import material tersebut. Kalau contoh materialnya kadang importnya asal-asalan gitu. Inventory control, harus dikontrol supaya tidak pesan terlalu banyak atau jangan sampai pas mau produksi kosong. Itu inventory control. Nah, operation, outbound, marketing, sales, service. Nah, apa-apa saja sih yang di dalam perusahaan itu yang mendukung untuk mendapatkan margin berdasarkan masing-masing bagian. Itu value chain analysis. Nah, dengan kita value chain, kita udah mulai tahu nih, kan classifying and ranking, kita tahu nih mana rankingnya yang paling gede. Umumnya ranking paling gede itu ada di sini, kalau infrastructure, kalau enggak di marketing, sales, tinggi-tinggi gitu. Nah, cuma dari sana itu kan kita tahu sebenarnya ada gambaran nih, mana yang lebih penting ini prioritasnya gitu. Kita bisa prioritaskan. Lalu dalam memilih, setelah ada nih nilai prioritasnya, ya kita memilih nih. Kita tahu nih gambaran list ini kan adalah list nih. List apa saja project yang bisa kita lakukan. Nih. Oke. Walaupun itu tidak terkait teknologi ya kita cerita, tapi ini adalah list-list yang bisa kita kerjakan. Kalau contoh ini ada perusahaan kita. Lalu masuklah ke sini. Nah, list potensial ongoing project ya. Baru udah itu perceive and real needs. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya dari bagian-bagian ini mana yang lebih penting. Nah, existing and available resources udah ada belum? Contoh nih, kita mau e-commerce. Emang ada orang yang bisa ngurus e-commerce sekarang di perusahaan? Ya nggak ada. Mungkin ini tunda gitu. Walaupun nilai bobotnya bisa memberikan margin tinggi ya, tapi ini harus ditunda. Karena kita belum dapat resource-nya. Itu bisa seperti itu. Lalu evaluation kriteria. Ya, kriteria yang patut dievaluasi ya. Jadi contoh kayak connected employee infrastructure. Ini connected employee infrastructure ini kayaknya berhubungan tentang karyawan yang saling berhubungan dalam kerjaan ya. Ya. Jadi contoh karyawan ini kalau mau kerjain ini hubungannya sama siapa gitu kan. Nah, lalu ini evaluation kriterianya contoh constraint product development, customer oriented product development. Nah, kriterianya apa? Kriterianya ya contoh nih ya, kita membuat suatu aplikasi nih. Kriterianya apa aplikasi ini berhasil? Ya bisa dipakai orang, downloadnya banyak. Ya. Downloadnya banyak, usernya banyak, bintangnya banyak kan gitu. Itu kriterianya. Supaya tahu bahwa kalau saya memilih proyek ini, apa kriteria keberhasilannya? Itu sebenarnya. Decision outcome. Nah, baru keluarlah ketentuan nih. Yang diterima proyeknya mana, yang dibatalin proyek mana, maksudnya yang ditolak proyek mana, lalu yang proyek yang ditunda dulu mana, proyek yang mau difokuskan kembali mana, end user development, proof of concept. Jadi jadi kenapa kita memilih project ini, proof-nya apa, jadi bukti-buktinya kenapa kita memilih ini. Nah, salah satunya itu bisa juga kita pilih, ini seleksinya ini proses seleksinya itu untuk mendapatkan proof of concept atau apa, kita dapat dengan ini, pembobotan. Jadi proyek A, proyek B, proyek C, bobotnya bagaimana? Seperti itu. Jadi contoh nih, real time data entry. Jadi kalau data entry-nya bisa real time, kita kasih bobotnya tinggi nih, biar bagus nih. Kalau langsung di input langsung muncul, gitu kan bagus nih bobotnya. Udah kasih tinggi nih bobot. Tapi di rating untuk ini real time data entry-nya dapat nilai berapa? Dapat 5. Wih bagus nih. Automatic reorder-nya ya nggak penting-penting amat menurut orang lain. Bagi kita
penting, tapi setelah rating di konsumen pengguna, ya nggak penting-penting amat, nilainya 1 gitu. Sehingga nggak tinggi. Nah, dari total nilainya itu kita bisa tahu sebenarnya mana yang paling penting. Nah, alternatif C. Alternatif C itu real time data entry, bukan bukan apa ya, artinya automatic reorder-nya ini bagus nggak gitu loh, bagus nggak? Kalau bagus nilainya 5 menurut konsumen, tapi kalau konsumen merasa, "Ah, nggak mantap nih automatic reorder-nya," ya nggak bisa gitu. Nah, caranya, sistemnya gitu kan. Akhirnya muncullah kriteria ini. Kita tahu, oh rupanya dengan cara yang kita alternatif ini kita pakai, ya konsepnya ini dapat nih, ini paling tinggi, ya ini yang dipilih gitu loh. Lalu deliverable outcomes, ya sebenarnya deliverable outcomes itu hasil atau output yang dalam dalam sebuah memilih project itu, output pertama itu umumnya adalah schedule, jadwal. Ya, udah kita pilih nih, apa selanjutnya? Jadwal. Harus bisa membuat jadwal. Nah, jadwal itu kita evaluasi, kita prioritas buat prioritasnya, baru dapatnya jadwal. Ini masing-masing orang kan pasti dong, project kamu bisa saja ada orang manajemen atau ada orang bottom up dari user. Ada kepentingan nih, dua kepentingan, top sama bottom. Ya, kepentingannya mana yang paling besar? Contoh, mungkin proyeknya itu lebih fokus kepada user. Ya, mungkin bottom up itu menjadi prioritas lebih besar dibanding top down. Ya, manajemen juga ada, tapi user itu menjadi prioritas sehingga kamu membuat plan project ini jauh lebih baik. Corporate and information system planning. Ya, to benefit from planning-based approach planning and selection project, organization must analyze its information needs. Jadi benar-benar untuk bisa mendapatkan apa ya, benefit keuntungan ya dalam identifying dan selecting project, organisasi itu harus mengetahui, benar-benar menganalisa kebutuhan informasinya apa. Contoh, kamu sih sebagai bos ya, pemilik toko, kita bilang toko waralaba ya, toko waralaba contoh bisa Indomaret ya, bentuknya kayak Alfamart contoh. Nah, kamu sebagai pemilik toko itu, informasi apa yang paling penting yang kamu butuhkan? Pasti dong kamu ada listnya. Saya mau tahu jualan hari ini berapa. Saya mau tahu hari ini ada nggak orang yang balikin barang, gitu. Saya mau tahu bahwa masuk barang berapa, kan gitu. Nah, information needs ya itu yang dibutuhkan, ya. Jadi kita tahu nih, kita udah tahu informasi apa yang kita butuhkan, baru kita suggest kepada pembuat project. Projectnya ini mana nih? Oh, nanti bang dia bertanya balik nih. Bapak pentingnya di mana dulu? Oke, ini. Oke, mana yang kita duluan kan yang bisa kita lakukan itu. Nah, plan each project carefully. Jadi direncanakanlah dengan baik-baik. Karena kenapa? Ya, kalau di luar negeri buat project ya, ini kan kita bilang Indonesia juga sebenarnya cepat lambat akan mengarah ke sana, software house. Kenapa? Di luar negeri itu kan mereka buat project itu developernya, bagian analisnya semua kan dibayar per jam. Jadi kalau nggak diperencanakan bagus-bagus, plannya asal-asalan, nanti udah plan, oh ganti lagi plan, ganti lagi. Akhirnya apa yang harus dibayar duitnya ya per jam mereka kerja itu gitu. Sehingga cost-nya jadi tinggi, biaya tinggi. Nah, sehingga sebaiknya memang di perusahaan sudah menentukan apa sih yang paling penting yang mau saya dapatkan dari project itu. Sehingga nanti kalau sampai ke kayak developer, IS ya, mereka udah bisa menentukan. Nah, corporate information system planning. Jadi contoh, hmm, dalam memilih proyek, ya, dalam mengidentifikasi dan memilih proyek ya, sebenarnya ada beberapa faktor. Itu juga nanti faktor-faktor ini kita terus pantau selama proyek itu berlangsung. Salah satunya adalah biaya dari proyek. Kalau biaya dari proyek itu sudah sampai
40% ini menurut buku ya, karena ini tergantung masing-masing perusahaan. Sudah sampai 40% dari total pengeluaran, ya, itu kan bahaya. Bayangin, kalau perusahaan itu pengeluaran biayanya itu tiap tahun itu anggap 1 miliar, proyeknya sendiri udah 400 juta. Sebenarnya ini perusahaan udah istilahnya udah sangat sangat, apa ya, bisa kekurangan keuangan loh, hanya untuk proyek 40% ya nggak mungkin gitu. Nanti nggak bisa kalau sempat proyeknya berhasil nggak apa-apa, proyeknya gagal, habis. Gitu loh, 40% loh dari total biaya itu tandanya sampai sampai uang-uangnya untuk investasikan kembali ke perusahaan udah diambil gitu loh, menjadi biaya project. Ya, many system cannot handle application that cross organization boundaries. Jadi sudah mulai banyak ya aplikasi atau sistem-sistem yang memang tidak bisa menangani nih batasan-batasan dari organisasi. Jadi contoh kan organisasi itu kan berubah ya, tergantung aturan, tergantung lingkungan, tergantung lingkungan itu juga pasar ya. Jadi kadang perusahaan itu berubah kebutuhannya, sehingga ada aturan-aturan yang berubah atau ditambah atau dikurangi gitu. Nah, program itu aplikasinya itu tidak bisa mensupport itu. Nah, semakin banyak ya tandanya aplikasi ini semakin tidak layak. Orang kan kadang udah perusahaan udah jalan pakai aplikasi 2, 3 tahun, 5 tahun, dia perusahaan tiba-tiba membesar, aplikasinya nggak sanggup gitu. Contoh saja, dulu perusahaannya kecil, yang nginput 1 orang. Wah, program lancar, lancar jaya programnya kan. Tiba-tiba 5 tahun, wah perusahaan bagus nih, naik, meningkat, nambah 1 orang, masih oke, tapi udah mulai terasa kayak data semakin banyak, yang nginput banyak gitu, yang pakai banyak gitu. Tiba-tiba booming, perusahaan ini bagus, lebih bagus lagi. Butuh lebih 5 orang input. Nanti yang bawah-bawahnya lagi kita belum hitung. Nanti ada tambah lagi manajer berapa, lini-lini mana. Program ini nggak sanggup gitu loh. Akhirnya apa? Program harus ganti baru. Ya, proyeknya harus ganti baru. Nah, sama. Awal kita menentukan program ini, contoh kita kasih skopnya itu adalah digunakan oleh 100 orang. Tiba-tiba proyek ini berjalan. Proyek ini memang berjalan, dia butuh 1 tahun diselesaikan. Pas 50%, tiba-tiba ditentukan bahwa sekarang kita membutuhkan yang lebih, ya, 2.000 targetnya, per user per hari gitu. Awalnya cuma bisa untuk 500 user per hari gitu. Ini nggak, harus 2.000 user per hari. Gimana? Ya udah, proyeknya harus diidentifikasi ulang. Apa-apa saja kebutuhannya ditentukan ulang. Makanya bisa saya kembali ke langkah awal. Sama ya, not address critical problem, ada problem kritik tapi nggak bisa dijawab oleh program. Nah, adanya data redundancy, kontrol atau apa, ini kesalahan data atau apa ya, kualitas datanya nggak bagus. Contoh, dulu perusahaan kecil, saya nggak terlalu butuh data user. Contoh, tapi perusahaan udah besar, saya butuh data user untuk saya jual gitu loh. Saya bisa menjual nilai user yang aktif tiap kali pakai program saya siapa. Oke, untuk perusahaan gede, kayak perusahaan-perusahaan yang sekarang ya, yang bukan perusahaan teknologi ya, tapi perusahaan kayak pabrik atau apa. Oke, butuh user nggak? Butuh butuh apa, laporan user nggak? Ya waktu kecil saya nggak butuh. Waktu udah besar, udah banyak yang pakai, saya harus tahu user ini pakai program jam berapa, tutup program jam berapa, akses apa saja, saya harus tahu. Karena kenapa? Saya nggak bisa asal tunjuk kalau terjadi kesalahan. Ya kan? Tapi kalau dulu usernya kalau salah di penjualan ya paling orang penjualan itu satu aja yang input. Bisa, ya. Seperti itu, ya. Nah, lalu corporate and information system planning. Nah, kalau gambarannya adalah current enterprise, future enterprise, strategic planning. Itu fungsinya untuk apa? Nah, current enterprise itu adalah sekarang kondisinya seperti apa. Baru kedua itu maunya seperti apa. Kedepannya maunya seperti apa. Barulah dari kedua ini informasinya kita bisa buat strategic plan. Jadi kalau kita bayangkan sebagai gampang manusia gitu loh, kemampuan kita apa? Cita-cita kita apa? Apa yang mau kita lakukan? Kayak kalian, mungkin kalian setelah tamat, sekarang kalian punya kemampuan apa nih? Contoh, bisa buat program, oke. Lalu cita-cita apa? Mau bisa buat program.
Lalu kita kembali lihat di tengah-tengah sini kan kita harus tahu, tahu di pasar itu, di luar itu membutuhkan teknikal seperti apa? Apakah teknikal yang kita punyai cukup atau tidak? Apakah teknikal yang kemampuan teknis yang kita miliki itu bisa menjawab future, masa depan, kebutuhan masa depan? Tapi Pak, masa depan kan tidak bisa diprediksi. Iya, tapi kalau nggak dipersiapkan, ya siapa tahu. Contoh, sekarang yang lagi booming itu bahasa program apa? Ada yang tahu? Bahasa program. Kan Node.js ya, JavaScript kan? Bahasa program JavaScript. Frameworknya udah Node.js. Nah, Node.js sendiri itu booming dari sejak tahun berapa? Sejak 5 tahun yang lalu mulai booming Node.js. Tapi sekarang ada nggak program-program baru? Bahasa-bahasa baru ada banyak. Yang mungkin gambarannya bisa booming juga. Ya kayak Flutter, Dart, itu pakai bahasa Dart. Ya itu akan lebih booming lagi ke depan pasti, karena kenapa, tren-trennya itu kalian bisa cari informasi di internet. Nah, hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan untuk bisa membuat strategic plan. Kalau kita ini perusahaan, itu perusahaan adalah kemampuan perusahaan sekarang ada nggak? Oh, mau buat e-commerce tadi, ya mau buat e-commerce. Current-nya ada nggak orangnya? Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, tapi mau buat e-commerce, ya udah strategic plan-nya bagaimana? Oke, mulailah saya cari di kampus-kampus mereka yang bisa buat e-commerce, yang bisa maintain e-commerce, yang bisa melihat peluang-peluang di e-commerce. Orang-orang itu kan beda semuanya. Ya, kayak contoh kita tahu sekarang unicorn yang ada sekarang ya, Tokopedia punya Indonesia kan, Bukalapak. Mereka punya karyawan berapa banyak? Pasti masing-masing punya perannya. Nah, itu kita punya nggak kalau kita perusahaan yang kita mau naikin e-commerce, kita punya nggak? Ya enggak. Kita harus persiapkan kalau kita mau buat seperti itu. Ya. Oke. Nah, lalu corporate strategic planning itu nanti bisa digambarkan dengan membuat mission statement dan objective statement. Jadi kayak contoh visi dan misi perusahaan, ya. Corporate strategic planning itu adalah visinya, misinya itu adalah objektifnya, tujuan satu persatunya. Saya mau buat ini dulu, mau dapatkan orang dulu, 5 orang yang bisa program buat website e-commerce. Itu objektif. Lalu kedua, nanti di sini juga ada contoh ini Pine Value Furniture, ini anggap perusahaan furnitur ya. Dia membuat sebuah corporate mission statement-nya, sama corporate strategic planning sama. We are in the business of designing, fabricating, and selling to retail store high quality wood furniture for household, office, and institutional use. We value quality in our product and in our relationship with customer. And supplier. We consider our employees our most critical resources. Jadi kita ada bisnis ya untuk mendesain, ya, membuat ya public selling sampai menjual. Oke. Dan produknya apa? Household, office, dan institutional use, institusi tertentu ya. Kita sangat memberikan kualitas ya, kualitas kita jaga ya, dan relasi dengan konsumen. Ya kalau dia ada relasi dengan konsumen udah pasti ini perusahaan pasti mempunyai kayak departemen klaimnya untuk mengklaim barangnya gitu. Jadi employee juga our most critical karena dia sangat menghargai ya karyawannya. Seperti itu. Lalu dijawab dengan statement objektif. Nah, statement objektif itu ada PVF, itu singkatan dari Pine Value Furniture ya. Will strive to increase market share and profitability prime objective. Jadi akan strive membuka market share ya yang lebih profitable. Jadi cari nih. Dia kan jualnya apa? Produk household, artinya rumah tangga, office, kantor, dan institutional use. Untuk institusi tertentu, untuk institusi pendidikan atau institusi yang lainnya lah ya. Nah, dia akan lebih cari lebih banyak market-market yang seperti itu, pasar-pasar. Itu objektifnya. Kan mendukung dia punya nih. Sampai ini semuanya. Lalu generic competitive strategy umumnya, competitive strategy-nya kita bisa dengan low cost,
atau produk diferensiasi, atau produk fokus. Jadi contoh low cost itu kita mau, eee, biaya rendah. Kita pikirkan caranya bagaimana supaya biaya kita rendah. Sama seperti yang, Korea, ya Korea Selatan, ya mereka dulu menggunakan low cost prosedur. Jadi bagaimana memproduksi Hyundai itu, ya yang bisa low cost, biayanya rendah, sehingga bisa menjual lebih murah ke konsumen. Tapi nggak merugikan perusahaan karena kan memang, semuanya dibuat dalam low cost, cara yang low cost. Lalu udah itu product differentiation, ya. Kalau untuk mobil sendiri ya mungkin, at Ford ya, Ford itu mobil Ford itu ya punya kualitas yang beda gitu. Dia memang ada perbedaan. Lalu udah itu produk fokus on niche, ya, fokus produknya kemana gitu. Oke, lanjut. Information system planning. Information system planning itu, orderly means of assessing the information needs of organization and defining system database that will best satisfy those needs. Information system planning itu ya kita coba diatur kebutuhan informasi itu apa gitu loh, ya, yang memang sehingga nanti bisa, ya, di organization nanti bisa digunakan. Jadi kita bisa mendefine database-nya dengan baik. Kalau kita tahu informasi saya mau tahu informasi kayak tadi perusahaannya kecil, satu orang yang pakai, saya nggak perlu tahu pemakaian user, login kapan, logout kapan, apa saja yang diakses nggak perlu. Tapi dengan perusahaannya besar, saya pasti butuh dong. Nah, sehingga saya harus menentukan database-nya. Ini gambarannya seperti itu supaya bisa dipersiapkan. Nah, lalu planning proses itu ada current, tadi juga sama ya, ada current, future, strategic. Nah, lalu di current itu sekarang yang udah ada apa? Nih, listing manual atau automated proses, ya, manual atau automated data, teknologi inventory, human resource ada nggak orang-orangnya. Oke, lalu kedepannya saya mau apa? Blueprint soft. Kalau yang kedepannya saya gambar nih rancangnya, blueprint manual automated proses, blueprint of manual and automated data teknologi blueprint. Nah, ini blueprintnya. Jadi contoh human resource sekarang itu saya adanya ini gitu. Saya mau kedepannya orang-orang saya itu pintar mengolah data. Blueprintnya ada. Ya, blueprintnya itu adalah bagaimana dia diarahkan supaya bisa melakukan apa ya? Melakukan analisa data seperti itu. Lalu setelah ininya ada kemampuan, ada kemauan, ya, maunya yang gimana, nah inilah dibuat, direncanakan jadwalnya gimana. Oke, lalu planning, ya, describe current situation, ya, tadi. Ya, current situation ditentukan nih. Ada yang proactive, improve integration. Ya, ini nanti bisa dibaca. Nah, advantages the top-down planning approach over the planning approaches. Ya, jadi kalau dari top-down approach-nya lebih punya keuntungan, punya border perspektif lebih luas. Jadi proyek itu memang diharapkan dari atas ke bawah. Ya, cuman sekarang juga beberapa teori beda. Jadi bedanya gini, dari user ke atas. Cuman contoh gini, kalau bos yang minta, itu kan memang bos punya gambaran lebih luas. Ada beberapa teori yang bahwa sebagai bos harus tahu yang paling bawah butuhnya apa, baru bisa membuat gambaran yang lebih mengena dari atas sampai bawah. Itu. Jadi kalau ini dari sisi top down. Jadi manajemen memang maunya e-commerce menurut dia. Ya, user ya mungkin maunya e-commerce juga kan menurut hasil analisa dia. Itu baru bagus. Tapi kalau manajemen itu nggak tahu gitu kan, dia hanya tahu mau e-commerce, tapi usernya nggak sanggup pakai e-commerce. Usernya semua yang beli barang dia itu semua di pedesaan yang signalnya susah gitu. Yang ngapain e-commerce? Yang dianya harus memperbanyak sales yang bisa masuk ke hutan-hutan gitu loh. Nah, ke kampung-kampung jualan gitu. Jadi bahasanya gini. Tapi kalau dari segi sistem informasi ya kita cerita sistem informasi top down itu memang paling bagus. Karena kenapa? Ada tekanan dari atas ke bawah supaya bisa jalan. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Planning, proses, describe current situation, nah inilah
Jadi kalau kita tahu nih function, business planning, product development, marketing, ya apa-apanya, bagian-bagian mana saja yang terkait nanti ke, sistem yang nanti mau dibuat. Oh, business planning-nya kena, jadi departemen ini kena ya. Lalu data entity, wah butuh data apa aja, konsumen, produk, vendor, bahan baku, ya, penjualan, pemesanan, ya, penjualan, invoice, equipment, peralatan. Lalu informasi sistem aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu ada gitu. Payroll-nya harus ada, account payable itu adalah kalau nggak salah piutang, account payable itu hutang, account receivable itu piutang, ya, time card processing, ya, jadi time card itu jadi mungkin absensinya ya, inventory management dan lain-lain. Nah, yang tadi itu kita jawab dengan ini. Bisa seperti ini. Di marketing research bagian nanti fitur marketing research butuh apa saja datanya. Dia nggak butuh vendor mungkin, jadi dia nggak pakai. Dia butuhnya adalah konsumen dan produk. Produk saya terjual sama konsumen yang jenis seperti apa kan gitu. Laki-laki kayak semuanya atau perempuan atau gimana persentasenya. Oh, lebih banyak yang beli produk saya itu perempuan gitu. Kalau sekarang industri sepeda motor ya kalau semenjak udah mulai ada sepeda motornya yang matic kan cewek-cewek semua udah bisa bawa motor kan, banyak kan. Nah, dulunya yang bisa bawa motor umumnya apa? Cowok. Ya kita lihat 15 tahun yang lalu. Banyak kan yang bawa sepeda motor ya cowok. Sekarang enggak. Semua udah. Nah, malah menurut beberapa data ya, sepeda motor konsumen yang paling banyak itu adalah cewek gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah gambaran ya untuk kita. Lalu e-commerce application, nah ini e-commerce application ya pentingnya ada Internet of Things, electronic commerce. Internet itu kita tahu, Internet of Things itu kita tahu bahwa alat ya, kita bilang alat, thing itu kan benda ya, kita bisa bilang benda yang dikasih kemampuan internet. Benda ya, bukan orang atau apa. Jadi dia bisa bekerja sendiri. Ya, dia bisa connect sendiri, tapi memang diajarin dulu, maksudnya dikasih programnya dulu. Nah, benda ini akan bisa connect internet sendiri. Nah, lalu electronic e-commerce. Ini e-commerce ini kita tahu bahwa electronic e-commerce kita sering gunakan juga. Ya, jadi perdagangan dengan sarana elektronik. Dulu kalau dagang kan orangnya harus datang ke toko, nggak ada sistem elektroniknya kan. Yang penting ini barang kau bayar, saya kasih gitu. Oke, dan nggak perlulah ada internetan. Yang penting kamu datang ke toko gitu. Nah kan sekarang kan nggak lewat e-commerce beli, kamu nggak perlu datang ke toko, nanti barang udah diantar. Nah, dengan adanya internet, dengan kita mengenal e-commerce, kita tahu beberapa bentuk. Ini udah berkembang nih sebenarnya. Gara-gara ada ada Internet of Things. Dulu waktu saya kuliah itu masih cuma 1, 2, 3, 4. Ya setelah saya mulai ngajar, ya saya berkenalan dengan ada government-nya. Mulai perusahaan itu juga jadi bisnis to bisnis. Jadi perusahaan yang menjual produk atau jasanya ke perusahaan lain itu kalau pakai aplikasi yang melalui internet itu adalah bisnis to bisnis. Nggak harus internet sih sebenarnya. Ya nggak harus internet. Jadi bisnis to bisnis. Aplikasinya ada sistemnya. Ya kalau saya jualan dengan bisnis A tapi lewat sebuah sistem kita transaksinya itu adalah aplikasi untuk bisnis to bisnis. Dari bisnis to consumer itu kalau saya buka usaha, saya buka website sendiri, saya jualnya ke konsumen langsung. Itu bisnis to consumer. Consumer to consumer itu apa ya? Kayak OLX ya. OLX itu kan kita sebagai konsumen juga kita bisa sebagai jualan kan, menjual juga kan. Nah, kita bisa beli dari OLX, kita juga bisa menjual dari OLX, consumer to consumer. Nah, consumer to business. Nah, ini saya lupa ada berapa website ya, cuman sekarang masih ada atau enggak. Ya, ini umumnya website berbentuk apa ya? Kayak gini. Kita tahu bahwa bahan baku alam, petani
yang di daerah ini mau jual hasil panennya ke siapa? Ke perusahaan kan. Nah, ada melalui aplikasi ini adalah consumer to business. Jadi yang langsung ke satu pihak bisnisnya. Business to government. Jadi perusahaan contoh ini kayak alutsista. Ya. Usaha-usaha perusahaan alutsista ini ya bisnis to government. Government to business. Ini mungkin pemerintah ke UMKM. Biasa sih seperti itu. Government to citizen. Ya, ini ya ke kita-kita, mungkin pengurusan KTP atau apa itu sistemnya ya adalah government to citizen, thing to thing. Nah, ini kedepannya ini akan mulai banyak terasa ya. Artinya alat dengan alat saling berkomunikasi. Contoh nih, cuma memang nggak murni dia thing to thing bisa juga. Yang saya kebayang itu thing to thing seperti ini. Pernah ada suatu ketika ceritanya teman-teman yang bagian IoT itu kan kita tahu bahwa meteran listrik dan meteran air itu selalu ada orang yang datang catat. Kenapa nggak kita tanamkan satu alat yang mana tiap bulan di bagian yang nyatet atau PDAM atau PLN itu langsung narik datanya kita. Nggak perlu ada orang satu-satu pergi nyatet. Ya, ditanamin alat gitu loh, supaya bisa ngasih tahu bahwa pemakaian listrik atau pemakaian air kita itu udah berapa. Nah ini ya yang kedepannya pasti arahnya memang ke sana ada thing to thing. Semakin banyak lah ini nanti. Oke. Ini saya sharing lalu saya akan masuk ke use case. Ya mungkin masih cukup. Nah kalau use case enaknya gini. Kita cari di internet aja dulu supaya ada gambarannya. Di buku bahannya ada, di buku kalau kalian baca itu memang lebih bagus ada di buku, cuman gambaran gampangnya kalau saya buku lama. Nah kira-kira saya suka jawab, oke ini yang paling gampang dulu kita lihat. Cukup kecil aja. Oh, ini pas pula binusnya. Nah ini, kebaca nggak ya? Ini check balance, ya cek saldo ya, deposit fund. Tandanya ini deposit fund itu artinya apa? Store duit, withdraw, tarik duit, transfer dari rekening ini ke rekening ini kita kirim duitnya, maintenance, repair. Ya. Nah, ini adalah sistem ATM. Oke, kita mau buat sistem apa nih? Contoh kamu nanti mungkin mau buat sistem untuk jualan kue. Oke, jualan kue dan kamu bosnya pemilik kue deh. Ya, pemilik penjual, bukan penjual ya, pembuat sekaligus penjual kue. Pasti sistemnya butuh apa-apa saja. Nah, yang pertama yang kita harus tahu bahwa sistemnya apa, kita buat nih dalam satu tak. Ini yang paling gampang dulu nih. Karena kalau yang sulit nanti bisa banyak nih, ada caranya, penulisannya gitu. Kita gampangkan dulu. Oke, lalu orangnya siapa? Yang bakal make sistem ini siapa? Ini use case ya. UML yang pertama, langkah pertama itu harus bisa menentukan use case. Use case itu use penggunaan, case kasus. Jadi penggunanya di mana-mana saja, apa yang digunakan saja. Fiturnya, kalau saya lebih suka bahasanya adalah fiturnya apa. Nah, di sini bank ATM ya, ATM. Yang pakai ATM itu siapa sih? Konsumen pasti, pihak bank pasti yang mengelola dong. Sama yang tukang teknisi. Ya. Oke. Nah, lalu masing-masing punya dong di fitur untuk masing-masing orang ini. Oh, konsumen bisa mengecek saldo, bisa store, bisa narik duit, dan bisa transfer. Pihak bank juga bisa ngecek saldo di apa ya. Pihak bank ya istilahnya dia mengelola ya. Jadi dia bisa coba fitur-fitur ini juga. Walaupun dia punya ya mungkin bank itu maksudnya dia sini itu adalah orang bank itu nggak pakai kartu ATM tetap bisa masuk mungkin contoh, tapi dengan cara menggunakan ini. Tapi sebenarnya kan pihak bank juga lebih banyak ya fiturnya. Ini hanya sebagai contoh gampang. Nah lalu teknisi butuhnya untuk apa di sistemnya? Bisa maintenance, bisa tahu total duitnya sekarang ini ada berapa,
ya, nanti mau diisi berapa, nanti dia bisa mencatat nih, yang saya bawa pulang ini masih ada sisa 10 juta. Oke, nanti diisi dengan yang baru, saya isi lagi dari bank kasih 100 juta. Kayak gitu. Baru untuk perbaikan nih, perbaikan salah satunya, oh ada kartu tertelan, kan gitu kan. Oh error nih, udah kita kurangi supaya nanti catatan di bank itu bahwa kartu tertelan itu jadi nol. Karena kenapa? Kartunya udah kita ambil gitu loh. Kita kembalikan ke bank. Nah, nah mungkin kertasnya kurang, mungkin nyangkut nih kertas duitnya pada saat orang mau store duit. Nah, ini repair ini. Nah, mungkin di restart ulang programnya bisa dong. Teknisi mau restart. Coba konsumen bisa nggak merestart? Oh, kalau konsumen bisa merestart, udah keren kan? Tanya ada bobol ATM-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh use case. Gampang kan? Yang penting itu adalah di use case. Sistemnya apa? Siapa yang menggunakan? Dan ini itu maksudnya apa? Kata kerja. Umumnya di sini harusnya kata kerja karena fitur bisa apa gitu. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Baru kita tarik garisnya. Siapa yang bisa ini? Oh, ini sama ini. Oke, yang ini bisa, siapa yang bisa ini? Oke, bisa konsumen bisa, bank bisa. Nah, seperti inilah. Oke, ya. Jadi nanti saya akan coba di sini berapa orang hari ini hadir ya. Coba saya lihat dulu berapa orang hadir. Oh, sorry. Wah, tiga ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong kalian tinggal 3 orang ya. Karena saya tadi ada dapat nih, tolong siapa yang bisa jawab nih. Tadi saya ada dapat